pagi, selamat datang kembali di YouTube channel dan podcast Andi Suanda. Bersama dua narasumber kita, Pak Teddy dari Rewet HR dan Pak Hartono Santoso dari Rewet Dipo. Jadi mereka berdua ini adalah pemain properti komersial, khususnya gudang dan industri. Nah, mengapa hari ini saya bilang mengundang mereka untuk bergabung dengan kita? Karena sebetulnya ada peluang yang besar di properti komersial tersebut, terutama gudang dan industri. Jadi kalau teman-teman di sini ada klien yang nyari gudang dan industri, nah beliau berdua ini orang yang tepat untuk Anda tanyai, karena memang stok gudang dan industrinya cukup banyak. Nah, sebelum saya berbicara dengan Pak Hartono Santoso dari Rewet Dipo dan juga Pak Teddy dari Rewet HR, oke, saya akan berbicara dulu mengenai mengapanya. Why teman-teman atau kita semua itu harus bermain properti komersial, terutama gudang dan industri ini. Oke, silakan kontennya, Rega. Nah, oke. Jadi saya akan bilang dulu why-nya. Kenapa sih kok Anda harus bermain properti komersial, dan nanti dari narasumber kita, Pak Teddy dan juga Pak San, akan berbicara mengenai strategi suksesnya. Oke, next. Nah, mengapa bermain komersial properti seperti gudang dan industri? Saya akan memberikan alasannya. Jadi supaya teman-teman tahu mengapa sih kok teman-teman harus bermain komersial properti seperti gudang dan industri. Oke, next. Nah, alasan yang pertama, saya juga sudah 15 tahun di properti. Saya dulu pernah jualan properti residensial, saya juga jualan properti komersial. Itu akhirnya saya memutuskan dari 15 tahun lalu, saya lebih banyak berkecimpung di properti komersial. Nah, salah satu alasan yang kenapa saya bermain properti komersial adalah lebih tidak ribet dibandingkan residensial properti. Jadi kalau komersial itu cuma mengenai yang pertama adalah lokasi. Terus kemudian mengenai dimensi, luas, lebar, panjangnya, ya kan? Tidak ribet mengenai bangunan. Tetapi kalau residensial, teman-teman yang sudah bermain residensial, teman-teman pasti istilahnya pada waktu ketemu klien bilang, waduh kamarnya kok 3 ya, saya butuh kamarnya 4. Nah, Anda pasti nyarikan lagi. Terus kemudian, apa itu, kamarnya kok kamar utama kekecilan ya, saya butuh kamar utama yang lebih besar. Nah, itu kalau main residensial itu ribetnya di sini. Jadi Anda harus betul-betul tahu membaca dena dan sebagainya. Nah, tetapi tidak dengan properti komersial. Properti komersial itu hanya panjang dan lebar saja. Lebar dan panjang dikalikan, terus mereka tidak akan terlalu ribet mengenai bangunan di dalamnya. Biasanya seperti itu. Apalagi gudang. Gudang yang penting mereka sesuai kebutuhan, truk bisa masuk dan sebagainya, itu bisa sudah oke. Ya kan? Jadi nggak pusing kepala kalau bermain properti komersial. Oke, next. Nah, terus alasan yang kedua kenapa kok saya suka properti komersial? Biasanya lebih cepat memutuskan dan transaksi biasanya lebih lancar. Nah, jadi biasanya sepengalaman saya dalam bermain properti komersial, mereka biasanya kalau memang sudah bergerak mencari properti, artinya bukan cuma hanya sekedar lihat-lihat, tetapi biasanya sudah serius. Nah, jadi biasanya kalau properti komersial ini dibandingkan properti residensial, kadang properti residensial itu kadang bayar itu bisa dibagi menjadi tiga bagian. Cold buyer, istilahnya buyer yang cuma ya mau merit, pengen lihat-lihat tetapi belum punya duitnya. Ada yang warm artinya sudah ada duitnya tetapi belum tahu kapan mau beli. Ada yang hot. Nah, jadi kadang lebih susahnya di situ dalam bermain residensial. Jadi kadang itu memutuskan itu bisa cukup lama. Tetapi tidak dengan properti komersial. Properti komersial biasanya perusahaan sudah nyari gudang dan industri. Biasanya tinggal nemu barang yang pas saja, mereka bisa cepat memutuskan. Dan biasanya transaksi lebih lancar.
Kadang kalau properti residensial sudah deal, oh ya ngajukan KPR dulu. Nah, iya KPR-nya disetujui. Nah, kalau KPR-nya nggak disetujui, alamat batal. Jadi Anda sudah nunggu 1 bulan, 2 bulan, KPR nggak disetujui, batal. Nah, pengalaman saya untuk properti komersial, kalaupun beli, biasanya duitnya ready. Saya kapan hari juga pernah transaksi dengan Ria, dan rata-rata orang-orang yang bermain di komersial, yang beli komersial, itu pinjamannya cenderung hanya sedikit. Mereka pinjam itu hanya untuk formalitas saja. Kayak terakhir saya sama Ria, transaksi 25M, itu kreditnya hanya 1M. Bayangkan, dengan 25M kreditnya hanya 1M. Jadi kemungkinan transaksinya sangat tinggi, 99%. Hanya 1% yang mungkin ya karena faktor X yang akhirnya batal transaksi. Ya kan? Tetapi biasanya properti komersial lebih cepat memutuskan dan transaksi jauh lebih lancar. Terus, nah ini dia. Kalau Anda bermain properti residensial, Anda bermain properti residensial yang paling premium sekalipun, itu paling kisarannya puluhan M. Jadi kalau misalnya di Gra Family luas 1000 meter, itu paling ya Anda transaksi antara 40 sampai 60 M. Tetapi kalau Anda bermain properti komersial, kemarin itu saya dengar juga di Jakarta, Rewet Jakarta, ada transaksi komersial. Hotel sih sudah 2-3 kali. Hotel itu nilainya di atas 100 miliar. Terus kemudian gudang dan industri, itu waktu itu saya dengar juga ada transaksi sekitar 200-300 miliar. Nah, jadi beli aja, jual beli aja, itu nilainya fantastis. Jadi kalau Anda memang mau closing yang jumbo, bermainlah properti komersial, karena residensial tetap ada batasnya. Kalaupun misalnya sewa, kita ngomong sewa properti komersial dan residensial, kalau properti residensial paling sewa setahun, sewanya hanya setahun. Dan itu pun nilainya paling 100 juta, ya kan? Kadang bisa banyak yang di bawah 100 juta. Tetapi kalau properti komersial, itu nilainya bisa MM-an, ya kan? Bisa miliaran. Nah, itu di sana. Jadi, kalau Anda memang pengen transaksi yang jumbo, pengen transaksi besar, itu harus di komersial. Oke, next. Oke, selesai. Nah, sekarang kita akan diskusi dengan narasumber kita, Pak Teddy dari Rewet HR. Halo Pak Teddy. Dan Pak Hartono Santoso dari Rewet Dipo. Oke. Oke, sekarang pertanyaan saya. Tadi kan saya bilang mengenai keuntungan bermain properti komersial. Nah, bagaimana pendapat Pak Teddy dan Pak Hartono Santoso mengenai jawaban saya tersebut? Apakah benar ataukah ada yang mungkin perlu dikoreksi? Silakan Pak. Mungkin Pak Teddy dulu, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Andi. Terima kasih teman-teman untuk kemudahan bertransaksi di properti komersial. Itu memang nggak seribet memang di residensial. Yang penting itu cocok peruntukan tanahnya saja gitu ya. Peruntukan tanah kalau cocok misalnya untuk industri, kalau untuk industri gitu ya, atau misalnya kalau untuk gudang ya gudang kan gitu ya. Saya punya pengalaman pernah bebaskan lahan seluas 4 hektar di daerah Krikilan itu ya cukup ribet juga karena itu melibatkan 86 pemilik. Nah itu kan kita harus bergerilya juga kan kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya kalau yang sudah bentuknya gudang atau pabrik itu yang penting itu izin industrinya aja, peruntukan misalnya IPT, IPL-nya, IPPT-nya kan gitu ya. Seperti gitu ya Pak Santoso ya. Jadi yang itu kita cuma perlu tahu aja misalnya akses ke kontainernya bagaimana kan itu ya. Terus kemudian lantainya itu kemampuan dukungnya seperti apa, ketinggiannya, apakah kontainernya bisa masuk, cuman gitu sih Pak. Gitu. Silakan Pak Santoso. Oke, kalau Pak Santoso, silakan Pak. Pak San, silakan Pak. Mungkin dibuka mic-nya Pak. Ya, selamat pagi Pak. Oke, silakan Pak.
Ya, Seperti apa yang katakan Pak Teddy dan Pak Andi tadi, itu adalah betul. Karena menurut saya bahwa orang untuk mendapatkan uang, apalagi para pengusaha, itu pasti dia akan berusaha dulu, maksud saya. Nah, berusaha ini berarti berkaitan dengan komersial, Pak. Nah, komersial itulah lahan yang saya pikir adalah lahan utama bagi mereka yang terjun dalam kehidupan mereka, ya. Nah, berkaitan dengan gudang ataupun tanah ataupun pabrik untuk industri, itu memang terkait dengan berbagai hal fasilitas, terutama yang disediakan oleh pemerintah. Seperti apa yang tadi dikatakan oleh Pak Teddy, bahwa ada berbagai macam variabel yang harus dipenuhi dalam menentukan lokasi dan sebagainya. Dan tentunya yang tidak ketinggalan adalah masalah UMR, Pak. Karena UMR ini menjadi momok juga bagi para pengusaha untuk menekan cost daripada produknya, hasil produknya untuk dipasarkan. Nah, untuk itulah memang seperti yang mungkin yang Pak Teddy katakan tadi juga, bahwa di komersial ini kita harus banyak pasang telinga, banyak pasang hubungan dengan teman-teman di daerah, Pak. Karena itu adalah sumber informasi yang sangat kita butuhkan di dalam hal bermain komersial, terutama masalah lahan. Itu saya rasa yang yang bisa saya sampaikan sementara, Pak. oke. Nah, jadi sebetulnya tadi Pak Santoso ataupun Pak Teddy juga agree bahwa sebetulnya bermain, memang permintaan komersial itu memang tidak setinggi residensial. Kalau residensial itu dari total transaksi properti itu bisa mencapai 70% dari total nilai, dari total jumlah transaksi, ya. Nah, memang komersial kalau menurut survei itu hanya kira-kira 30% saja. Tetapi keuntungannya tadi itu saya sudah jabarkan di sini, itu sangat banyak sebetulnya. Jadi teman-teman, kalau memang sudah bermain residensial, Anda mau nyoba komersial, welcome saja. Karena duitnya sebetulnya dagingnya, kalau teman-teman pengen transaksi besar, dagingnya sebetulnya ada di komersial, ya kan? Nah, oke, pertanyaan saya yang berikutnya, mungkin kepada Pak San dulu, ya kan? Sebetulnya untuk bermain, teman-teman ini untuk bermain properti seperti gudang dan industri, Pak. Kira-kira apa yang teman-teman harus persiapkan supaya teman-teman siap untuk bermain di properti komersial? Mungkin apa yang harus diketahui dan sebagainya. Silakan Pak Santoso dulu. Seperti kita ketahui bersama bahwa untuk area gudang itu adalah area-area tertentu, Pak. Lain dengan komersial, lain dengan residensial. Residensial terlalu banyak lokasinya. Nah, untuk teman-teman bagi yang mereka ingin bermain komersial, langkah awal harus mengetahui mengenai lokasi-lokasi gudang di mana aja di sekitar kita, terutama Surabaya dan sekitarnya. Itu yang perlu diketahui lebih dulu, dan kemudian lebih dalam lagi adalah mengenai properti yang disediakan oleh para developer ini, Pak, di area-area yang mereka pasarkan. Nah, dari situ kita kemudian membuat database untuk tujuan apa yang bisa kita pasarkan pada lahan-lahan properti komersial tersebut. Karena di samping gudang, tentunya ruko juga menjadi perhatian kami juga, Pak, ya, karena itu merupakan bagian daripada komersial orang berusaha juga. Nah, untuk disitulah, kalau kita database-nya cukup kuat di sana, apalagi kita dalam setiap minggunya kita sediakan waktu untuk berkeliling pada daerah-daerah yang kita anggap basah, area gudang tersebut, itu perlu kita visit secara rutin, Pak. Mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali, sehingga mendapatkan data-data yang lebih baik dari area yang sebagai bahan database kita. Itu saya rasa, Pak. Oke,
Kalau begitu silakan Pak Teddy, pertanyaan yang sama. Jadi apa yang dibutuhkan teman-teman supaya bisa bermain, apa yang perlu diketahui mereka supaya mereka bisa bermain gudang dan industri? Silakan Pak Teddy. Ya, terima kasih. Kalau saya sih karena nilainya besar ya, pertama ya kita harus siapkan mental kita dulu Pak. Kalau kita nggak pede, kita akan grogi. Kalau kita sudah grogi ya kita sudah nggak bisa bisa menjawab itu. Yang kedua, kita harus punya koneksi yang luas untuk mendapatkan informasi-informasi properti. Karena saya kan gudang pabrik industri ya. Saya dari awal 2008 saya mulai merintis gudang pabrik itu dari koneksi-koneksi gitu loh Pak. Koneksi-koneksi di mana saya tuh akhirnya ya punya banyak teman juga yang broker independen. Misalnya saya butuh sesuatu, saya kontak misalnya si A di daerah Pasuruan, dia menguasai daerah Pasuruan, saya kontak gitu ya Pak. Dengan sendirinya saya bisa mendapatkan data dengan cepat. Kemudian keakuratan datanya juga itu Pak ya. Kita harus tahu juga ya properti yang kita pasarkan ini kondisinya bagaimana, untuk supaya kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan calon pembelinya itu Pak. Untuk selain koneksi juga kita juga harus bisa membaca pasar Pak. Kalau berapa waktu yang lalu ini kan tadi kan terkait dengan UMR juga gitu ya. Jadi ada permintaan yang terkait dengan misalnya untuk daerah UMR yang masih katakan masih 2 juta, yang masih 1,5 juta kan gitu ya. Sehingga mereka permintaannya bergeser. Mereka biasanya permintaan di daerah Gresik, daerah Pasuruan, daerah Mojokerto, mereka bergeser ke daerah Nganjuk, daerah terus kemudian daerah Jombang, kemudian kalau yang ke utara itu daerah Probolinggo kan itu ya, seperti gitu. Jadi kita harus bisa membaca pasar kan itu ya, kita harus bisa membaca pergerakan. Kalau istilah saya itu tambang emasnya itu sudah bergeser, sehingga kita harus bisa menyesuaikan diri juga gitu Pak. Cuman kalau misalnya kalau sudah jauh, misalnya seperti ke Probolinggo yang 2 jam, 3 jam kan itu ya. Nah itu kan kita juga harus melihat juga nilai propertinya itu Pak. Kalau nilai propertinya cuma 1M, 2M, ya saya nolak. Saya lebih baik kalau 10M, 20M baru saya berani kan itu Pak. Lebih baik saya seperti itu daripada saya bolak-balik. Ya mungkin bisa closing bisa Pak, tapi worth it apa enggak worth it itu aja Pak masalahnya di situ. Terima kasih. Oke. Nah, terus tadi bicara mengenai area, ya kan? Tadi area yang sekarang itu banyak diminati di Surabaya dan sekitarnya, Surabaya, Sidoarjo, Gresik. Itu kira-kira sekarang yang diminati itu area-area mana saja? Pak Teddy, mungkin dari Pak Teddy dulu, silakan Pak. Kalau Gresik itu mereka cenderung ke arah sebenarnya tuh yang kalau Gresik itu misalnya kayak Krikilan kan gitu ya, Sidoarjo, tapi itu kan sudah penuh, istilahnya sudah gak ada tanah kosong, dan kemudian harganya sudah nggak worth it lah untuk pengusaha ya, untuk modal gitu ya Pak ya, sehingga kemudian mereka bergeser ke arah Beringin Nanom. Beringin Nanom itu dulu saya masih ingat itu ya, 3 tahun yang lalu itu masih 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu masih 500.000 ya. Sekarang yang no jalan sudah 2 juta lebih. Kalau yang nggak no jalan ya masuk ke dalam itu yang sudah 1 juta, menyentuh 1 juta kan itu ya. Kalau untuk Karangandong sendiri pun itu terkendala oleh izin lokasi juga Pak. Karangandong itu ini untuk sepengetahuan teman-teman juga ya, Karangandong itu sepanjang jalan itu sekarang izinnya cuma untuk komersial, perdagangan dan jasa, terus belakangnya itu sudah untuk perumahan. Jadi itu yang itu. Kemudian kalau untuk Pasuruan sih kebanyakan mereka suka di Gunung Gangsir, daerah-daerah yang dekat Gempol situ Pak. Terus kemudian kalau Sidoarjo itu ya seputaran gak dekat-dekat ke arah ini ya, daerah Jabon situ kan dekat-dekat ke arah sana gitu Pak. Gitu. Kalau saya sih lebih banyak mainnya ke arah situ, kalau ke arah misalnya ke arah Kalianak. Kalianak cukup tinggi juga permintaannya, Kalianak, terus kemudian Margomulyo. Cuman kalau Margomulyo kan harganya sudah
fantastis juga ya Pak ya. Untuk orang modal bangun pabrik atau bangun untuk gudang itu kan butuh modal besar juga kan itu ya. Sehingga mereka kan mencari solusi harganya itu minimal tanahnya 500.000 minimal kan itu ya. Seperti gitu Pak. Tapi mungkin kalau saya sedikit koreksi Pak, mungkin kalau yang Bapak tadi bilang kan memang untuk yang pemakaian besar ya, industri ya. Tetapi mungkin kalau yang pengusaha yang hanya butuh gudang luas 500.000, mereka kan tetap lari ke Kaliana, Margomulyo kan kira-kira seperti gitu kan Pak? Ya kalau untuk 500 itu 500 ya, kalau saya tadi kan berbicara tentang tanah besar kan Pak. Kalau misalnya kalau yang di bawah 1.000 ya memang Margomulyo masih jadi favorit memang Pak. Jadi seperti itu. Kalau rumput sendiri sudah cukup tinggi ya Pak ya. Harganya cukup tinggi kan itu ya. Itu gampang-gampang susah. Saya ada punya satu gudang sewa itu sekitar 2,4 M ya per tahun itu ya Pak ya. Tanah 8.500. Luas berapa Pak itu Pak? Ya. Luas berapa? 8.500, gudangnya 5.000 Pak. 2,4 M kan itu ya. Saya sudah ada beberapa yang sudah pernah mau deal, cuman mau sewanya itu 1 tahun perpanjang 1 tahun, pemiliknya nggak mau minimal 3 tahun kan itu ya. Jadi memang itu kan kalau dihitung per meter itu kan kalau rumput itu kan sudah sampai dengan 50.000 per meter ya per bulan ya Pak ya. Nah kalau sewa kita berbicara tentang sewa itu kan kita lihatnya itu kan per meter per bulannya kan itu ya Pak ya. Rupiah per meter per bulan kan itu ya. Oke, kalau Pak San, kira-kira menurut Pak Santoso area yang memang lagi tren, memang yang lagi diminati, jadi teman-teman kalau memang ingin bermain di gudang dan industri di area mana saja Pak San? Pak Andi, ini HP saya agak trouble ini. Oke. HP saya agak trouble Pak. Sebentar Pak. Sebentar Pak. Oke, teman-teman kan juga harus tahu ini apa itu mengenai perizinan. Jadi teman-teman harus tahu perizinan sebetulnya ada 2 macam. Jadi perizinan gudang saja atau perizinan bisa ada limbahnya juga. Nah ini mungkin Pak Teddy bisa menjelaskan mengenai perizinan Pak. Silakan. Iya, kalau apa yang harus diketahui teman-teman? Kalau pergudangan misalnya kayak tadi saya bilang itu misalnya itu izinnya itu perdagangan dan jasa mau bangun pergudangan di situ masih mungkin gitu Pak. Tapi kalau misalnya itu kan warnanya pink gitu ya Pak ya. Kalau misalnya itu warnanya kita lihat dari peruntukan warna peruntukan itu ya warnanya abu-abu, nah itu berarti itu industri. Jadi dengan sendirinya kan nanti kan kita kan harus kan pengalihan fungsi dulu kan itu ya, pengalihan fungsi atau izin pengeringan dulu, kemudian nanti kan ada izin pertimbangan teknis juga, IPT, IPL kan gitu ya. Itu ada beberapa hal juga termasuk kemudian ada juga yang sampai dengan AMDAL juga gitu loh Pak. Jadi tergantung dari itunya, dari industri yang nanti kita mau pasarin. Kalau gudang sih nggak begitu sulit. Tapi kalau yang industri kayak kemarin itu saya melayani orang yang mencari untuk buat bumbu. Bumbu itu kan menimbulkan bau. Nah itu kan saya ada punya gudang di Raya Cangkir, 3.000 meter, 1.300, harganya tidak mahal, 9 M. Dia sudah cukup tertarik, tapi ternyata itu kan di situ kan perdagangan dan jasa. Yang sehingga kan nggak mungkin. Kalau dia mau mengajukan izin, kan dia kan harus mengajukan izin, meminta izin ke tetangga-tetangga dulu kan itu ya Pak ya. Baru dia bisa kan itu ya. Dan yang penting lagi itu harus IMB yang penting itu ya Pak ya. IMB. Ini seperti kasus yang saya hadapi ini yang di Karangandong, itu ternyata IMB-nya nggak ada. Nah, sementara setelah dicek itu kan sekarang dalam bentuk pabrik ya. Sekarang itu setelah dicek itu cuma perdagangan dan jasa. Nah, kita mau beralasan ini bangunannya masih ada. Jadi gudang jadi pabrik kan itu ya. Kenapa harus ngurus izin lagi? Ya dianggap tidak ada. Nggak ada IMB. Oke. Jadi memang dalam bermain komersial sekali lagi biasanya orang-orang yang akan beli atau akan sewa properti komersial, salah satu hal utama yang mereka concern
atau pikirkan adalah masalah perizinan. Jadi teman-teman juga harus tahu pada waktu kapan hari juga Pak Agus dari Rewedipo juga sempat ada sewa, ya kan, sewa. Nah, itu harus izinnya sudah ada. Nah, makanya itu juga salah satu paket kalau misalnya teman-teman mau bermain di komersial adalah harus tahu mengenai perizinan dan sebagainya, ya kan. Beda sama residensial. Residensial itu lebih jauh lebih mudah di dalam izin-izin yang seperti ini. Biasanya karena developer juga sudah siap mengenai perizinan dan sebagainya. Oke. Terus Pak San, apakah sudah oke suaranya? Ya sudah Pak, sudah Pak Andi. Oke. Sudah Pak Andi. Kalau menurut Pak San, kira-kira kalau teman-teman mau bermain properti gudang dan industri, kira-kira area mana sih Pak yang boleh dijelajahi Pak? Yang kira-kira masih ada potensi yang luar biasa di kedepannya? Ya. Untuk masalah industri, seperti yang kita ketahui adalah yang saat ini yang sudah berjalan cukup lama adalah daerah Gresik, kemudian daerah Sidoarjo. Nah, kedepannya ini kelihatannya beberapa pengusaha yang pernah saya temui, saya tawarkan tanah, itu mereka cenderung ke daerah-daerah lebih jauh, Pak. Dalam arti kata, pertama adalah harga tanah masih murah, kedua fasilitas dari pemerintah setempat juga menunjang, kemudian UMR juga sangat bagus, sangat baik. Nah, seperti daerah Nganjuk, daerah Jombang, Kertosono, Lamongan, itu kelihatannya sekarang banyak dilirik oleh para bos-bos untuk ekspansi, Pak. Nah, seperti kita ketahui bahwa daerah sekitar Gresik, Sidoarjo, ini terakhir-terakhir juga banyak dipengaruhi ataupun banyak hal-hal yang seperti demo-demo itu menjadi kendala juga, menjadi pemikiran dari para bos-bos ini untuk memikirkan daerah yang bisa mereka jangkau pada waktu-waktu yang akan datang. Nah, untuk itulah seperti apa yang tadi katakan Pak Teddy, bahwa memang kalau kita bermain di komersial industri ini, kita memang perlu koneksi ataupun kita perlu data yang lebih detail Pak, yang mengenai keadaan daerah yang akan kita tawarkan, kemudian pemerintah daerah. Oke. Berarti sekarang kan sudah terjadi pergeseran ya Pak. Jadi kalau tadi saya bilang dengan Pak Teddy juga, bahwa sebetulnya kalau memang untuk industri saya tahu, memang bos-bos ini kan juga nyari yang per meternya masih murah. Ya. Terus kedua, yang Pak San tadi juga tambahkan adalah UMR-nya juga yang masih murah. Berarti kalau memang untuk gudang, untuk industri ya, kita ngomong industri, ini berarti pergeseran lebih ke luar kota Surabaya, Sidoarjo, Gresik. Tetapi kalau untuk gudang, pemakaian gudang, masih ada permintaan di Surabaya, Sidoarjo, Gresik. Apakah seperti gitu, Pak San? Ya, karena begini, Pak. Untuk gudang itu kan merupakan depo delivery barang mereka ke end user, ke toko-toko retail mereka, pelanggan-pelanggan mereka. Nah, itu perlu memang harus yang berdekatan, Pak, dengan area pasar mereka. Itu begitu, Pak Andi. Ya, memang benar. Berarti Pak, memang betul ya, Pak Teddy ya? Ya, jadi maksudnya kan kalau tadi seperti Pak Santoso ngomong, itu jadi daerah distribusi gudang, distributornya untuk ke kota-kota kan itu ya. Sehingga misalnya kayak Driorejo, terus kemudian Gedangan, itu kan satu lingkaran yang melapisi, yang mendukung aktivitas Surabaya maupun ke arah luar kota Surabaya, seperti gitu Pak. Jadi kita harus tahu tata ruang juga sih Pak. Kita harus bisa baca juga, kita harus punya gambaran juga rencana tata ruang Surabaya dan sekitarnya, sehingga kita bisa tahu kita mau main di mana. Kita mau main ke arah Sidoarjo, kita mau main ke arah Gresik kan itu ya Pak ya. Sebenarnya nggak ada batasnya sih Pak. Kalau kita mau berbicara tentang mau main di mana, sebenarnya nggak ada batasnya Pak. Yang penting mau apa enggak gitu aja Pak.
Jadi betul harus mengeluarkan banyak tenaga Pak Dedi. Oke, terus kemudian kalau kita berbicara ini apa memulainya itu bagaimana sih? Maksudnya teman-teman ini kan banyak yang mungkin masih baru. Kira-kira gimana sih Pak Teddy kira-kira untuk memulai bisa bermain gudang dan industri itu step-step awalnya bagaimana Pak? Saya kan mulainya kan tahun 2008 itu ya. Kebetulan saya waktu itu gabung dengan satu properti era ya saya sebutkan itu ya. Nah itu kantor itu mendukung gitu Pak. Jadi database listingan dari teman-teman kantor sesama era ataupun Rewire ataupun juga yang lainnya kayak Century 21 itu kita kumpulin. Termasuk juga data-data dari vendor juga gitu Pak ya. Jadi istilahnya kita ada punya buku induk. Nah kemudian saya melakukan iklan. Saya melakukan iklan itu zaman dulu itu kan masih koran itu ya Pak ya, Jawa Pos itu Pak ya. Itu kan responnya cukup sangat bagus sekali. Satu hari itu bisa 20 sampai 30. Kebetulan saya sebagai koordinatornya, saya distribusikan ke teman-teman gitu ya Pak ya. Ke teman-teman. Nah itu cuman ada teman-teman yang kurang, maksudnya mereka melayani, mereka kurang sabar, kurang tekun, akhirnya ya lepas. Padahal untuk saya sendiri saya ngambil yang paling sulit, menurut saya yang paling sulit itu ya. Jadi saya melayani mereka, malah akhirnya saya closing, sehingga timbul apa? Maksudnya tuh timbul pemikiran dari mereka, persepsi dari mereka kalau saya tuh ambil yang enak-enak. Padahal enggak, saya closing tuh ada 7 bulan, saya pernah layani 7 bulan baru closing, ada seperti itu Pak. Tapi yang memuaskan, hasil yang saya dapat itu memuaskan gitu ya. Take home pay saya bisa 80 juta waktu itu Pak, tahun 2008. Itu sangat 2008 80 juta lumayan besar itu Pak. Iya Pak. Jadi semuanya kembali ke kita lagi Pak. Koneksi tadi seperti Pak Santoso juga saya bilang koneksi juga itu Pak. Kita juga cari listingnya bagaimana Pak? Dari koran-koran waktu itu Pak. Oke, cari listing dari koran. Iya. Jadi kita ya ini lihat koran, listingan. Waktu itu memang juga pesaing-pesaing yang bermain di gudang pabrik belum banyak. Sekarang apakah masih sedikit atau bagaimana yang main gudang? Sudah semakin banyak Pak, semakin bersaing Pak. Sudah semakin banyak iya. Ya, semakin bersaing iya. Ya. Makanya kan kita perlu cari pasar yang lain lagi gitu Pak. Kalau saya punya prinsip gini, misalnya saya sudah closing katakan 10 M ya Pak ya. Nah, saya punya tekad, saya harus bisa closing 20, saya harus bisa closing 50, saya bisa closing harus 100. Itu yang membuat saya tuh mengejar terus gitu ya. Jadi misalnya orang ada teman-teman dari broker independen kasih listing, Kapanan itu dia kasih listing ada pabrik baja yang dijual kan itu ya. Ya saya terima aja. Harganya kan sekitar 500 M gitu ya Pak ya. Gak taunya kemudian ada permintaan dari teman. Ada perusahaan dari luar yang cari pabrik. Ini sekarang lagi proses sih Pak. 500 M Pak. Kalau komisi ya katakan 2% Pak komisinya. Wow. Ini sekarang saya lagi proses. Jadi kalau yang permainan sudah di atas 100 M, 200 M, itu permintaannya itu begitu mereka sudah serius, kan mereka kan pasti akan minta company profile gitu Pak ya. Nah company profile itu kita kalau kasihkan langsung ke mereka, kan bisa di bypass kan gitu Pak ya. Kan perusahaannya kan mereka kan tahu. Jadi kita tukar-menukar bersamaan. Letter of intent-nya kita tukar-menukar secara bersamaan. Saya minta kamu letter of intent-nya, keseriusanmu seperti apa, kan itu ya. Tahu ada juga teman saya pengalaman, kamu punya rekening ada berapa? Atau kamu mempunyai kemampuan untuk pinjam di bank sampai berapa? Bisa minta letter of intent dari bank apa enggak? Jadi kita permainannya sudah seperti itu, dan kita juga kalau main di dunia properti komersial, industri gudang dan industri itu harus bersedia berbagi, Pak. Bersedia berbagi dalam arti jangan tamak. Kita kalau misalnya katakan kalau 500 M ini ada juga yang lagi saya proses juga 950 M di Cibitung di mana daerah Jakarta sana 950 M.
Itu sama, maksudnya sama itu dicari di beberapa lokasi gitu ya Pak ya. Itu ya itu kita ada beberapa pihak gitu loh. Nah kita bicara bagaimana kita berbagi bendera gitu aja sih Pak. Kalau misalnya mereka, pengalaman saya waktu awal-awal bekerja sama dengan broker independen, mereka bilang bagi rata. Saya bilang bagi rata berapa? Bagi rata, oh di sini 2. Tiba-tiba mereka bilang ini ada 4. Tiba-tiba ada 6. Ya udah kalau gitu terima kasih, saya nggak akan teruskan dengan kamu. Kamu nggak serius, kamu nggak jujur, saya bilang gitu. Jadi kamu kalau mau kita bagi 2 bendera. Kalau mau, kalau nggak ya udah nggak apa-apa. Saya cuma gitu sih Pak. Oke, nanti kembali lagi kepada mengenai broker independen ya Pak ya. Nah sekarang kembali ke Pak San. Kira-kira pertanyaan yang sama Pak San, kira-kira bagi teman-teman di Rewet ini, kalau memang mau mulai ini ya, di properti komersial, apa yang awal-awal harus dilakukan Pak San? Ya, seperti apa yang saya lakukan dulu, bahwa saya memang sudah mengantisipasi bahwa komersial ini merupakan langkah orang-orang, terutama para mereka yang ingin menjadi bos, menjadi pengusaha, untuk mendapatkan penghasilan. Nah, dari awal itulah saya kemudian mempersiapkan berbagai hal, terutama seperti apa yang Pak Teddy tadi katakan, kita mempersiapkan diri kita sendiri untuk meyakini bahwa komersial ini adalah hal yang sangat penting untuk mendapatkan penghasilan bagi para pengusaha ini. Nah, untuk langkah selanjutnya, tentunya apa yang saya lakukan dulu adalah bahwa saya mengkolek berbagai info mengenai data-data komersial, baik itu gudang, baik itu tanah industri, baik itu ruko yang bisa menjadikan barang dagangan buat saya. Nah, dari sana itulah saya kemudian sering berbagi info terhadap teman-teman, baik broker independen maupun broker yang bergerak. Nah, secara waktu berjalan terus, kemudian kita tekuni berbagai info-info tersebut. Nah, di sana itulah yang kemudian menjadikan habitus saya untuk bermain komersial dengan lebih giat. Itu Pak Andi. Itu yang perlu dipersiapkan. Untuk area-area tentunya nanti dengan berbagai info di lapangan itu kita akan mendapatkan titik-titik poin yang penting yang buat kita merasa bisa melakukan. Nah, itulah yang akan kita tekuni. Seperti tadi Pak Teddy katakan bahwa jarak merupakan suatu pemikiran juga. Ya itu betul juga Pak. Karena jarak ini membuat kita ya dalam tanda kutip terkadang bisa malas karena nilainya kecil gitu Pak. Dan tadi saya salut Pak Teddy itu mungkin sudah menerapkan protokol closing gitu Pak. Ada protokol kesehatan, ada protokol closing ya Pak ya? Ya Pak, betul Pak. Oke. Nah, jadi memang sekali lagi awal-awal mungkin tadi dari pembicaraan Pak Teddy dan Pak San, jadi teman awal-awal itu perlu mempersiapkan listing dulu sebelum dipasarkan, ya kan? Jadi mulai dari listing, terus tadi Pak San juga bilang disurvei ya, supaya tahu apakah kondisinya dan sebagainya. Nah, tadi berbicara mengenai kerjasama dengan broker independen. Saya tahu juga pada waktu itu pada saat saya butuh barang untuk Sidoarjo Gresik, kayak misalnya di Pak San tadi ngomong ada di daerah Lamongan, di mana, itu kan kadang memang data itu kan kurang dan akhirnya harus memang bekerja sama dengan broker independen. Nah, pertanyaan saya, kira-kira bagaimana sih kita bisa bekerja sama dengan mereka? Apa yang harus kita hati-hati ataukah kita harus kerjasamanya bagaimana kira-kira Pak Teddy? Iya, kalau saya sih pertama lihat komitmennya mereka gitu loh Pak, komitmennya mereka. Ya udah, pokoknya ya menurut Pak Teddy seperti apa baiknya gitu. Terus kemudian nanti baru belakang minta tuntutan itu saya tegasin lagi ke mereka. Kamu masih mau terus dengan saya apa enggak gitu loh.
Kalau kamu merasa tidak cocok cara kerjamu dengan saya, ya silakan cari agen yang lain, saya bilang gitu. Bukan saya sombong, Pak. Daripada saya ngerepotin diri saya, Pak. Dalam arti saya menyusahkan diri saya ke depan. Pada waktu kita sudah deal, ternyata mereka jual mahal. Saya ada pengalaman seperti itu, Pak. Jual, sudah deal harganya, ternyata dia jual mahal. Nggak mau berbagi komisinya, harus bagi 3 bendera, harus bagi 4 bendera. Dia mau mintanya di harga dia separuh kan itu ya. Saya bilang kan kayak gitu kan, masalah kayak gitu memang nilainya besar itu Pak ya. Nilainya besar, jadi unsur tamaknya itu luar biasa. Kalau yang seperti saya tuh yang saya dulu di Rebet Geraha sampai saya pernah nomor 1 di nasional ya Pak ya, karena number of sales gitu ya Pak ya. Karena kan 86 pemilik kan itu ya Pak ya. Nah, itu saya waktu itu panitia, istilahnya panitia, mereka tuh broker independen, mereka panitia. Mereka dapat 2M, Pak. Saya cuma dapat 750 juta bagi 2 dengan teman. Jadi kita ya harus bisa ini, Pak. Maksudnya kita harus bisa misalnya katakan kita lihat komisinya 2%, 3%, ya kita belajar untuk bisa menerima. Kita jangan tamak-tamak lah intinya gitu, Pak. Supaya mereka juga bisa mau kerjasama dengan kita. Kita jangan terus kemudian kita sudah merasa kita posisi kuat, kita punya pembeli, kita menekan mereka, kan itu ya. Jangan, hubungan kita nggak tahu hubungan ke depan bagaimana. Sampai sekarang ini ada teman yang sudah jalan dengan saya 10 tahun broker independen, Pak. Jadi saya minta apa, dia dengan cepat dia sudah memberikan informasi. Saya sudah beberapa closing dengan dia kok. Seperti itu. Tertinggi berapa closing Pak komersial? Terakhir waktu itu 22 Pak, 22 M. 22 M ya. Iya, ini saya targetnya mau 50, saya mau targetnya lebih lagi itu saya. Lebih lagi. Lebih lagi Pak. Ya. Tadi kan juga kita dengar dari Pak Teddy kan lagi persiapan transaksi jumbo ya. Ya jadi memang teman-teman untuk bisa mau closing jumbo itu ya teman-teman harus di komersial. Nah, oke, tadi ngomong lagi mengenai broker independen. Kalau Pak Hasan bagaimana cara bekerja sama dengan broker independen, Pak? Karena kan memang kita terus terang kan kalau agent ini kan kebanyakan kan memang di kota besar seperti Surabaya, Sidoarjo, Gresik. Kadang kan kita jarang punya koneksi seperti di Jawa Tengah dan sebagainya. Ini bagaimana Pak Hasan? Ya. Broker independen ini merupakan informasi kita awal Pak, di daerah, karena mereka yang banyak menguasai daerah. Sedangkan kita ini dengan bendera istilahnya dalam tanda kutip ingin terima matang. Tapi dalam hal ini itu biasanya tidak akan terjadi karena info yang kita minta dari mereka pun juga mempunyai link. Ya. Nah, info awal ini itu sebaiknya kita betul-betul matangkan dulu, Pak. Karena ada dari pengalaman saya, itu beberapa broker independen ini, mereka asal memberi data. Nah, padahal mereka juga tidak tahu data itu dari orang lain lagi. Dengan berjalannya waktu nanti, kita akan mengetahui, oh, si A ini pernah memberikan data yang kurang bagus, si B masih oke, si C sangat oke. Nah, dari situlah kita akan memilah-milah, Pak. Broker ini bisa kita percaya. Nah, kemudian mengenai selain kita percaya, kita juga harus survei ke lokasi dulu, Pak. Apakah betul apa yang dia sajikan data itu sesuai dengan yang di lapangan. Nah, supaya kita juga pada waktu menawarkan kepada calon buyer ini tidak malu, Pak. Dalam arti kata, kalau ada meleset tapi tidak banyak. Nah, dari situlah kita juga selanjutnya akan mengurai lebih lanjut masalah komisi seperti apa yang tadi Pak Teddy katakan, kemudian masalah legalitas daripada tanah di daerah tersebut. Nah, hal-hal itulah yang merupakan landasan awal, Pak, yang harus kita betul-betul menjadikan barang yang kita bisa sajikan kepada calon buyer agar mereka juga memberikan nilai baik terhadap diri kita, Pak, ya, sebagai agent properti. Itu saya rasa awalnya begitu, Pak.
Oke, jadi ini juga saya rangkum tadi bahwa penting pada saat kita bekerja sama dengan broker independen. Tadi kan yang pasti pertama, itu datanya benar enggak? Kadang kita kan enggak tahu kualitas mereka, ya kan? Jadi kualitasnya apakah mereka ini betul-betul seorang broker independen yang sudah berpengalaman, yang sudah profesional, ataukah cuma sekedar dengar sana, dengar sini, jadi akhirnya data tidak valid. Nah, tadi yang dilakukan Pak San itu juga sudah benar. Jadi teman-teman harus memvalidkan data dulu. Dan berikutnya kalau data memang sudah valid, teman-teman tidak boleh sungkan untuk bertanya mengenai komisi. Karena kalau teman-teman sungkan, kadang kita ini kan sungkan, wah komisi lah nanti kita percaya. Jangan seperti gitu. Kadang kalau kita nggak jelas di awal, kadang mereka tiba-tiba bisa dibagi 10, Anda 1/10-nya, ini konyol banget. Biasanya kalau sudah Anda punya pembeli, ya istilahnya kayak Pak Teddy tadi bilang, ya istilahnya bagi dua bendera, saya punya buyer, sana punya penjual. Nah, kira-kira seperti gitu. Nah, terus kita kemudian tadi kan Pak Teddy kan bisa dapat klien yang nilainya buyer yang istilahnya nyarinya begini-begini. Terus Pak San juga. Nah, kira-kira cara memasarkan properti komersial, cara mendapatkan buyer, itu kira-kira bagaimana sih Pak San? Pak San dulu kira-kira. Salah satunya adalah dari koneksi. Koneksi ini sangat penting buat karena koneksi dari mereka yang mencari industri itu tidak banyak. Dan itulah biasanya koneksi yang saya terima itu dari broker yang sudah senior ataupun dari klien customer yang dulu-dulu, Pak. Itu yang terkadang memberikan hal yang positif untuk saya melangkah lebih lanjut. Itu saya rasa yang awalnya adalah begitu, Pak. Nah, dari situlah kita kemudian kita minta data dari teman-teman, siapa yang punya dan segala macam itu. Kemudian kita juga cari di internet mengenai properti yang mereka cari, jika kita dapatkan beberapa hal data yang mungkin bisa kita ajukan untuk pada mereka. Gitu, Pak. Oke. Kalau Pak Teddy, bagaimana Pak? Bapak dapat bayarnya itu bagaimana caranya? Kebanyakan saya Silakan, sih dari teman-teman agent juga sih, Pak. Tapi sebelumnya saya sih melakukan penilaian dulu. Dari kata Pak Santoso ya ada protokol closing kan itu ya. Misalnya data yang saya terima, saya ada punya standar. Jadi misalnya kalau dengan broker independen saya ada punya standar. Saya kan ngetes mereka tuh menguasai benar enggak daerah situ. Yang pertama yang itu ya. Terus kemudian surat-surat, saya kan minta fotokopinya aja gitu ya, fotokopi, ada enggak surat-suratnya kan gitu ya. Benar enggak mereka pegang surat-surat itu. Terus kemudian tadi seperti Pak San itu ada koneksi, kita harus punya koneksi kan itu ya. Mengenai koneksi itu kita misalnya kita bisa koneksi dengan sesama agent, bisa juga kita dengan melakukan pendekatan dengan vendor-vendor kita juga, Pak. Karena vendor-vendor kita juga kan mereka kan punya teman-teman juga. Misalnya dia tidak tertarik, kita aja kerjasama untuk ayo Pak nawarin Pak. Nanti kita komisinya ya kita bagi kan gitu ya. Misalnya ada juga yang vendor yang mau seperti itu, ada vendor juga yang kamu enggak apa-apa, kamu langsung terus saja enggak apa-apa. Ada seperti itu juga. Kalau yang belakang itu lebih enak kan gitu ya Pak ya. Kita enggak berbagi dengan vendor kan gitu ya. Tapi kalau misalnya kalau yang jumbo-jumbo itu ya memang kita harus melakukan pendekatan dengan vendor-vendor. Kebanyakan vendor-vendor kan mereka kan punya komunitas atau habitat yang ini ya, yang gampang untuk menyerap listing kita. Seperti itu, Pak. Oke. Jadi sebetulnya juga mengenai cara memasarkan. Sebetulnya cara memasarkan itu, saya juga barusan ini juga ada deal sewa. Nah, itu gudang juga. Jadi sebetulnya dapat kliennya juga dari mana? Sebetulnya dari hal basic, yaitu pasang banner pun, pasang spanduk pun, itu kita juga bisa dapat yang namanya buyer. Jadi kan sebetulnya proses memasarkan sebetulnya sama kayak rumah, ya kan, mau dari portal dari mana itu bisa juga, ya kan. Jadi
Yang penting teman-teman itu dapat listingnya dulu, kemudian dari listing itu kemudian teman-teman bisa pikir untuk dipasarkan. Nah, oke. Dari teman-teman silakan, mungkin kalau mau ada pertanyaan untuk Pak Teddy ataupun Pak Santoso, silakan. Jadi saya membuka pertanyaan kepada teman-teman. Jadi teman-teman yang mau ingin bermain properti pabrik dan gudang dan industri, nah ini ada dua narasumber kita yang cukup kompeten untuk berbicara mengenai ini. Silakan. Oh iya Pak Andi, saya mungkin bisa tambahin lagi gitu Pak ya. Oke, iya Pak, silakan. Ini kan menjelang akhir tahun, biasanya itu banyak properti komersial seperti gudang pabrik yang bermasalah. Ya, kita dari bank-bank itu biasanya gitu ya, itu mereka maunya cepatnya dilepas gitu ya, seperti kurator seperti gitu. Jadi kita juga harus punya link juga atau punya koneksi juga ke arah sana. Cuman memang kalau kita mau main dengan bank atau kurator, ya dari saya Pak. Oke, baik. Nah, ini kan dalam masa-masa COVID seperti gini ya, itu pertanyaannya adalah kira-kira nasib properti gudang dan industri ini apakah stagnan, apakah masih punya masa depan cerah, atau permintaan sudah ada, Pak Teddy? Malah justru dengan adanya, kalau saya melihat ya, membaca ya, salah satu peluang yang tercipta dari adanya Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah properti komersial. Karena mereka kan kesempatan berusaha itu kan semakin dipermudah kan itu ya Pak. Izin-izinnya juga semakin dipermudah. Contohnya seperti sekarang ada peraturan-peraturan daerah tentang peruntukan apa segala macam kan itu ya. Misalnya kalau barang itu sudah ada di situ, gudang itu sudah ada di situ kan itu ya, dan ada orang niat untuk beli dan mau membuka pabrik, berarti dia kan membuka lowongan pekerjaan, lahan pekerjaan kan itu ya. Nah, itu kan bisa mempermudah kita gitu loh, untuk kita bisa cepat closing kan itu ya Pak. Dan kemudian dari teman-teman di Rewet HR sendiri pun terakhir-terakhir ini juga banyak permintaan. Jadi mereka itu misalnya mereka tidak punya listing properti industri komersial, mereka pinjam data dari saya, dari teman-teman yang punya, kan itu ya, mereka iklankan di internet, dari itu kemudian ada yang respon-respon gitu ya. Dengan sendirinya jadi mereka jadi semangat, jadi rame juga seperti itu. Oke. Nah, jadi salah satu modal juga nih teman-teman nih, iseng-iseng nih, saya pengen juga nih bisa closing komersial yang nilainya besar, tapi saya nggak punya data listing. Nah, ini tadi Pak Teddy ngomong betul juga, bisa pinjem aja, ya kan? Jadi bisa pinjem dari teman-teman kantor Anda, ya kan? Bisa pinjem juga sama Pak Teddy sama Pak San, misalnya mau, ya kan? Diiklankan aja, misalnya di internet. Kadang dulu saya juga pernah dapat ini ya, respon gudang dan industri yang nilainya cukup besar juga, itu dari internet, ya kan? Jadi mereka itu mungkin orang suruhan bosnya. Jadi orang suruhan bosnya, tolong carikan saya ini dong pabrik atau lahan industri yang luas kira-kira segini. Dapat juga kok dari internet, ya kan? Nah, jadi kira-kira itu. Kalau Pak San kira-kira gimana nih selama masa COVID? Apakah permintaan gudang dan industri melemah ataukah justru sekarang ini sudah mulai banyak lagi permintaan untuk gudang dan industri, Pak? Ya, pengalaman saya beberapa waktu yang lalu, Bapak, untuk suasana sekarang, memang terus terang banyak industri ini mereka mengurangi produksi, Pak. Dan terutama bagi pengusaha-pengusaha yang sewa, itu saya memperoleh perpanjangan itu hanya terakhir ini hanya satu tahun aja, Pak. Padahal mereka sebelumnya sewa 2 tahun. Saya tanya kenapa tidak 2 tahun sekali? Ya karena situasi sekarang masih belum memungkinkan sehingga mereka sewa 1 tahun dulu. Nah, itu memang polisi mereka. Tapi saya yakin bahwa di dalam masa sepi ini pun beberapa pengusaha yang mencari-cari sewa yang saya sedang tangani sekarang ini, itu ada 3 yang mencari sewa, Pak. Tapi memang belum deal sih, cuma mereka sedang melihat beberapa lokasi.
Tapi seperti apa yang tadi Pak Teddy katakan bahwa dengan keluarnya undang-undang yang baru mengenai tata kerja ini, saya pikir kedepannya pasti akan lebih baik Pak untuk komersial di properti ini. Begitu Pak Andi. Oke. Oke. Baik, silakan dari teman-teman mungkin ada yang mau bertanya kepada Pak Teddy atau Pak Santoso seputar ini gudang dan industri, silakan. Kalau nggak ada, mungkin kata-kata terakhir, tips sukses. Bagaimana teman-teman supaya bisa sukses berjualan gudang dan industri? Silakan, mungkin dari Pak Santoso dulu. Harapan saya bahwa bagi teman-teman yang ingin bergerak di bidang komersial ini, yaitu pertama harus database itu harus kuat. Ya. Kedua, koneksi antar teman sesama agent maupun agent independen itu juga harus betul-betul di-manage sedemikian rupa sehingga data dari mereka pun merupakan masukan bagi kita untuk menambah database. Kemudian masalah mengenai iklan itu tetap harus diperhatikan. Ya. Kemudian juga masalah calon buyer. Nah, calon buyer ini kalau dia mencari itu tidak hanya pada kita seorang diri, tapi dia pasti akan keliling ke beberapa broker lainnya. Nah, untuk itulah speed daripada kita untuk menyajikan ataupun mengirimkan data pada mereka itu diharapkan secepat mungkin, sehingga mereka bisa kita giring untuk kita monitor terus apa yang data kita sajikan ini betul-betul menjadikan mereka itu suatu pemikiran, bahwa ini si A ini benar-benar bisa menjalankan bidangnya di properti komersial dengan baik. Nah, apapun yang dilakukan pada saat komunikasi itu harus dicatat, ya, tanggal berapa, bila perlu jamnya sekalian dicatat, karena hal-hal demikian ini merupakan hal penting, apalagi kalau kita mempunyai beberapa klien untuk mencarikan properti mereka. Nah, itu kita pasti akan tidak menguasai apa yang mereka katakan kemarin atau kemarin dulu. Nah, itu harus kita catat. Setiap satu langganan harus satu buyer harus mempunyai satu, ya katakanlah satu catatan tersendiri. Itu kita catat semua. Karena di sanalah kita baru bisa memberikan data, memberikan langkah-langkah selanjutnya bagi mereka, apa yang mereka pernah katakan, apa yang mereka harapkan, itu tercatat semua pada kartu yang harus kita pegang. Nah, karena hal ini merupakan keuntungan bagi marketing, ya, bahwa kita betul-betul bisa memberikan output untuk mereka, input untuk mereka, bahwa apa yang kita kerjakan ini termonitor, baik kita pribadi maupun kita ingatkan juga pada calon buyer kita. Itu saya rasa sangat penting nanti, karena bagaimanapun juga kita terbatas pemikiran kita. Nah, komunikasi itulah yang harus kita catat, yang poin-poin penting itu pada hari, tanggal, terutama tanggal dan jamnya. Itu aja, Pak. Oke, thank you Pak San. Kalau Pak Teddy, silakan Pak. Sudah diborong Pak San semua, Pak. Ya, cuman kalau saya sih sudah diborong Pak San. Kalau saya sih prinsipnya itu tekun sama ulet itu aja sih, Pak. Kalau misalnya kita punya gambaran besar, kita punya gambaran, kita punya cita-cita, saya harus bisa beli mobil. Itu pertama itu, Pak, ya. Waktu itu saya bisa beli mobil kan gitu ya. Saya closing pertama, saya langsung dapat uangnya itu saya langsung lempar semuanya ke showroom langsung itu, Pak. Waktu itu langsung. Jadi kita harus punya tekad. Kita harus ulet kan itu ya, konsisten gitu, Pak, ya. Kalau saya prinsipnya itu, kalau kamu sudah tunjukin minat,
saya seperti lintah gitu Pak. Saya akan melekat terus gitu ya. Saya akan kejar dia terus Pak. Sampai dia benar-benar minta ampun ke saya, baru saya lepas gitu. Kalau dia sudah nggak bisa gitu loh Pak. Kalau saya. Soalnya kan transaksi ini kan kalau waktu pertama closing seneng Pak. Wah komisi dapat sekian, dapat sekian, dapat sekian. Tapi setelah itu jangan terlena, harus dijalanin satu-satu Pak. Saya pernah closing 22M, saya pernah riwa-riwi Jakarta 5 kali, akhirnya batal juga. karena faktor X-nya itu Pak ya. Jadi ya kita harus bersedia untuk berkorban juga itu Pak ya. Membuang waktu kita, membuang biaya segala macam kan itu ya. Yang kedua itu ya kita harus rela berbagi Pak. Kalau kita tidak rela berbagi ya nggak bisa, sulit Pak. Karena ini kan barang besar itu Pak ya. Apalagi misalnya katakan misalnya ada yang seperti yang saya sedang tangani yang misalnya di Bekasi itu 950M, informasinya komisi 5% Pak. Tapi ini kan kita harus bagi rata 5 kan itu Pak ya. Bagi rata 5 kan. Tapi kalau satu orang 1% saja, ya udah Pak. Seperti itu Pak kira-kira gambarannya Pak. Jadi kita memang harus tekun ulat kita aja Pak. Thank you Pak Teddy. Nah, juga, jadi ini teman-teman yang juga bingung Pak listingnya gimana. Nah besok itu hari Selasa jam 10 itu kita kedatangan developer pergudangan. Ya kan. Jadi teman-teman besok jangan lupa untuk yang mau bermain gudang terinspirasi oleh Pak Santoso ataupun Pak Teddy bisa ikut nimbrung tuh. Kita akan bagikan link Zoom-nya hari ini, ya kan. Jadi BLT-nya 50 juta. Starting 50 juta. Jadi bagi teman-teman BLT-nya aja 50 juta. Jadi teman-teman jangan lupa besok akan ada ini ya. Presentasi dari developer. Oke, itu saja. Terus kemudian terima kasih Pak Teddy, Pak Santoso untuk hari ini. Terima kasih banyak. Oke.